Anda pasti mengalami kesulitan ketika mengopikan data yang berasal dari internet atau bahkan PDF untuk bahan tugas atau bahkan skripsi. Nah, di sini saya akan membantu menjelaskan langkah-langkah pengeditannya ya. Biasanya seperti ini untuk sistematikanya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, nanti silahkan tonton videonya sampai selesai. Nanti akan saya jelaskan atau beri contoh tata cara pengeditannya ya. File yang kita copy dari internet atau PDF itu akan berubah settingan paragrafnya, kadang-kadang menjadi berantakan setelah di copy ke Word. Untuk itu pertama kita ubah dulu marginnya. Di sini margin masih menggunakan pengukuran satuan inci. Ini perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan sistematika penulisan standar menggunakan sentimeter. Itu ada di Word option-nya. Dirubah menjadi sentimeter. Nah, di sini untuk marginnya bisa kita rubah menjadi 4, 3 untuk margin atas bawahnya ya. Kemudian jangan lupa untuk mengubah menjadi A4 karena nanti akan berbeda pada hasil printnya, lebih pendek untuk ukuran letter. Maka akan muncul seperti ini. Jika kita mengcopy manual dari PDF, untuk paragraf itu akan terpecah, terbagi-bagi per baris. Di sini kita rubah dulu fontnya menjadi Times New Roman ukuran 12. Paragraf dinolkan saja untuk menghindari jeda antar paragraf. Spasi standarnya itu double. Oke. Nah, fungsi indent ini berguna untuk mengatur alinea ya. Untuk numbering secara manual bisa dilakukan seperti ini. Menggunakan garis indent, ini disejajarkan terlebih dahulu untuk paragrafnya supaya rata kiri dan kanan. Indent ditarik kira-kira 5 ketukan seperti ini. Nah, ini untuk jarak paragraf atau menjoroknya ya. Untuk selanjutnya, karena ini terpecah menjadi beberapa baris kalimat, maka kita akan gabungkan kembali sehingga menjadi satu paragraf. Akan berbeda jika konversi dari PDF ke Word itu digunakan melalui aplikasi. Itu akan tersusun, namun nanti antar baris atau maksud kami antar halaman akan menjadi berbeda sectionnya. Jika Anda menemui kendala tersebut, nanti akan saya uraikan kembali di video-video berikutnya ya. Nah, untuk pengaturan paragraf, ini jika kita tarik paragraf ke atas atau di backspace, itu akan otomatis menyesuaikan dengan paragraf sebelumnya. Jadi untuk paragraf-paragraf berikutnya tidak perlu setting ulang dari awal, hanya kita tarik saja atau kita hapus, ditarik ke paragraf atas kemudian enter dan akan membentuk paragraf dengan sendirinya menyesuaikan paragraf yang sebelumnya. Ini akan lebih memudahkan dan lebih mengefisiensi waktu. Untuk numbering di sini masih manual. Ada kelebihan dan kekurangan menggunakan bullet atau numbering secara manual ataupun secara otomatis. Jika penasaran, nanti akan saya kemukakan juga di video-video berikutnya. Namun untuk saat ini kita gunakan saja terlebih dahulu numbering secara manual ya.
supaya lebih mudah untuk pengaturannya. Ini pun sama, paragrafnya mengikuti ke atas dengan 5 ketukan mencorok untuk bentuk alineanya. Nah, ini pun masih menggunakan numbering secara manual ya, dengan cara menggeser indent. Untuk first indentnya ini kebalikan dari paragraf, biasanya digunakan pula pada settingan daftar pustaka. Nah, ini baru menggunakan numbering secara otomatis. Ini pun sama seperti paragraf, jika kita hapus, kemudian tarik ke atas dan enter, itu akan otomatis tersusun tanpa harus mengetik ulang untuk numbering-numberingnya. Fungsi indent ini untuk first indent pada pembentukan alinea biasanya menjorok ke sebelah kanan untuk pembentukan alinea, sedangkan untuk daftar pustaka biasanya menjorok ke sebelah kiri. Selain dari langkah-langkah yang saya uraikan di video kali ini, Anda juga bisa berkirim komentar jika menemui kendala pada pengeditan skripsi atau makalahnya. Silahkan kirim email pada deskripsi nanti yang akan saya sebutkan di deskripsi. Silahkan Anda kirim email, nanti akan saya ulas di video berikutnya, atau saya kirimkan file hasil editannya secara langsung dan dijelaskan nanti pada video selanjutnya ya. Nah, ini proses editannya hampir selesai. Jadi saat ini Anda bisa mengedit skripsi, tugas akhir, atau makalah di rumah. Tidak perlu datang ke tempat ngedit, biasanya dekat kampus, karena saat ini pun untuk perkuliahan masih berlangsung secara online ya. Atau barangkali jika ada masukan, silahkan komentar, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.